Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kalau kita proses tadi, maka itu acuannya adalah kepada Undang-Undang 5 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Jadi ada PP 11 2017, kemudian PP 17 2020, dan PP 49 2018. Nah, berarti dengan adanya dengan adanya undang-undang yang baru nanti, maka kita harus membuat turunan peraturan pelaksanaannya dari proses ini. Ya, turunan pelaksanaannya. Nah, ini untuk yang undang-undang ASN ini sudah diparipurnakan di tanggal 3 Oktober. Berarti ini sudah proses selanjutnya ditandatangani oleh Presiden. Nah, sekarang banyak teman-teman yang bertanya, meminta kok belum ada undang-undang itu di web, di internet dan sebagainya. Karena memang belum, ya, karena memang belum. Tapi sudah pasti bahwa undang-undang ini jadi karena memang tadi sudah diparipurnakan sehingga dalam jangka waktu 1 bulan ini harus segera diselesaikan. Nah, kemudian saat ini juga RU ini masih dalam proses pengajuan. Dan undang-undang ini bukan melakukan perubahan atau revisi, tapi ini akan menghasilkan undang-undang yang baru, ya, undang-undang aparatur sipil negara yang baru, gitu ya, bukan merevisi sebagian, karena hampir semua pasalnya itu berubah, ya, semua pasalnya itu berubah. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian penting, makanya kalau teman-teman mencari di internet, memang belum ada, gitu ya, memang belum ada. Nah, oleh sebab itu nanti silahkan untuk bisa melihat kembali lah, ya, kira-kira kalau sudah ada pasti nanti oleh Kementerian Hukum dan HAM pengundangan dan sebagainya termasuk dari Seknek itu pasti akan dimuat di dalam webnya masing-masing sehingga Bapak Ibu teman-teman bisa mengakses dan bisa mempelajari apa yang ada di dalam undang-undang itu. Di video kali ini kita akan melihat perkembangan penetapan Undang-Undang ASN tahun 2023. Ternyata meskipun sudah disahkan di DPR RI, Undang-Undang ASN 2023 belum ditandatangan Presiden. RPP turunan sudah disusun dan ini tidak boleh lewat dari 1 bulan. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sejak disahkan RUU ASN 2023 menjadi undang-undang di tanggal 3 Oktober kemarin, kita masih menunggu perkembangan untuk PP turunan ASN 2023. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 3 Oktober 2023 yang disahkan oleh DPR RI, kita dapati bahwa berkas Undang-Undang ASN 2023 itu belum ditandatangan Presiden. Mari kita simak Bapak Ibu informasinya. Kemenpan RB punya waktu 6 bulan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN 2023. 6 bulan itu tentu saja terhitung sejak rapat paripurna pengesahan RUU ASN menjadi ASN pengganti undang-undang yaitu tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, targetnya 6 bulan Bapak Ibu ya. Tetapi perancangan PP ini harus dikebut lebih cepat dari itu. PP yang dinantikan jutaan honorer tentu saja fokus mengatur pengangkatan honorer menjadi ASN yaitu part-time dan full-time. Di mana kriterianya bagi honorer yang memenuhi syarat usia yaitu yang kurang dari 35 tahun ini masih diberi kesempatan untuk ikut seleksi CPNS. Kemenpan RB sendiri beberapa waktu yang lalu sudah membahas rancangan PP Manajemen ASN turunan 2023 ini. Meski punya waktu 6 bulan, Kemenpan RB pasang target akhir tahun ini sudah terbit PP Manajemen ASN atau PP pengangkatan honorer. Jadi Bapak Ibu targetnya itu 3 bulan ya, sampai akhir tahun sejak Oktober, November, Desember. Meskipun waktu yang diberikan itu adalah 6 bulan. Nah, beliau sampaikan insya Allah 3 bulan lagi PP-nya akan terbit, kata Menpan RB kepada JPNN pada hari Minggu kemarin. Dan info terbaru lainnya, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Muhammad Taufik membenarkan bahwa rancangan PP Manajemen ASN sudah mulai dibahas. Bahkan sudah disiapkan juga Permanpan RB yang mengatur tentang PP tersebut. Beliau menyebutkan bahwa perumusan peraturan turunan Undang-Undang ASN saat ini sudah dimulai proses pembahasan RPP Manajemen dan rancangan Permenpan RB Manajemen Talenta, yaitu finalisasi harmonisasi, ujar Taufik saat menjadi narasumber webinar ASN Belajar seri ke-37.
Nah, terkait undang-undang yang sudah disahkan DPR itu, Bapak Ibu, kita dapati bahwa ternyata undang-undang itu belum ditandatangan Presiden, Bapak Ibu. Nah, terkait Undang-Undang ASN 2023, jika dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui DPR dan pemerintah menjadi undang-undang, ternyata Presiden belum juga mengesahkan, jadi sampai 1 bulan jika Presiden belum juga menandatangani, maka RUU itu akan tetap disahkan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi Bapak Ibu, apakah Presiden mengesahkan atau tidak, itu tetap wajib dijadikan undang-undang. Sekedar sebagai perbandingan, Bapak SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu pada Januari 2014. Kemudian pada Januari 2014 itu juga, Undang-Undang ASN 2014 itu merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 78, Junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, yaitu tentang pokok kepegawaian diundangkan dalam lembaran negara. Adapun saat Pak SBY, RUU ASN itu disetujui menjadi undang-undang pada saat rapat paripurna 19 Desember. Dan hanya masa 27 hari sejak rapat paripurna, Bapak SBY sudah pun menekan ataupun menandatangani Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu targetnya 1 bulan ya. Dalam waktu 1 bulan ini harusnya Pak Jokowi sudah menandatangani. Tapi meskipun tidak ditandatangan, ini undang-undangnya tetap sah dan wajib menjadi undang-undang. Kemudian informasi tambahan bagi Bapak Ibu, honorer tetap berpeluang ya menjadi PNS. Namun di sini Pak Anas menyebutkan hanya 1 contoh, ya, hanya 1 contoh honorer yang berhak ataupun yang dapat dijadikan PNS. Yang sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud oleh Pak Anas itu adalah Satpol PP ya. Satpol PP usia 35 tahun di atas itu akan diangkat menjadi P3K, sedangkan yang di bawah 35 tahun itu akan berkesempatan ikut CPNS. Namun di sini tidak dijelaskan ya bagaimana mekanisme tes bagi rekan-rekan yang di bawah 35 tahun itu. Nah, di sini tidak disebutkan honorer lain selain daripada Satpol PP untuk dijadikan sebagai PNS oleh Menpan RB. Ya, semoga saja di dalam regulasi PP nanti lebih detail dijelaskan terkait hal itu. Demikian Bapak Ibu informasi perkembangan Undang-Undang ASN 2023 yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, nah ini yang mungkin cukup hangat untuk diperbincangkan karena konsepnya adalah penataan tenaga ASN ini adalah bahwa tidak ada PHK nanti, sehingga honorer-honorer ini nanti akan diatur menjadi P3K. Nah, tetapi pemanfaatannya bisa penuh waktu, bisa paruh waktu menurut kebutuhan dari instansi. Nah, jadi ini menarik karena fleksibilitas yang tinggi di dalam pengelolaan tadi P3K ya, karena kadang-kadang kenyataan di lapangan seringkali P3K ini mungkin dibutuhkannya tidak kemudian 1 tahun full, mungkin hanya beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu. Dan ini kita belajar dari banyak negara, model-model kontrak seperti ini sangat positif bagi tenaga kerja ya, bagi masyarakat ketika membutuhkan tenaga pekerjaan ya, dan juga bagi ekonomi karena kita mencegah adanya tadi ya pengangguran, kemudian kita mengembangkan keterampilan orang-orang tadi. Misalnya ada yang pengen kemudian kerja saya cuma 3 bulan dan setelah lulus dari kuliah misalnya dan seterusnya. Nah, ini semua harus selesai paling lambat tahun 2024 ya. Nah, jadi dan mulai ini diterbitkan ya, tidak lagi ada boleh instansi pemerintah untuk kemudian mengangkat honorer atau nama lain.